Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Ayu Wulandari dengan NIM 2203411000032. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi stok karbon dari mata kuliah penginderaan jauh dengan dosen pengampu Bapak Firman Farid Mohsoni, SPI MSc. Hutan mangrove mampu menyimpan karbon dalam jumlah yang banyak karena bahan organik sekitarnya tidak mengalami pembusukan. Hutan mangrove berfungsi sebagai penyerap karbon dan menyimpan pada setiap bagian mangrove dan sedimen. Hutan mangrove juga mengurangi jumlah karbon di udara dengan menyerap karbon dioksida melalui fotosintesis. Besarnya biomasa dari mangrove mempengaruhi nilai dari karbon dioksida yang diserap pada mangrove tersebut. Kerapatan mangrove yang dapat mempengaruhi nilai karbon dibedakan menjadi 3, yaitu rapat, sedang, dan jarang. Zonasi mangrove dipengaruhi oleh topografi, pasang surut, substrat, sedimen, dan kadar garam. Hutan mangrove membentuk zonasi tertentu karena sifat fisiologi yang berbeda-beda. Jenis mangrove sangat banyak karena kemampuan adaptasi dan campur tangan manusia dalam pemeliharaannya cukup besar. Mangrove memiliki fungsi yang penting sebagai penyimpanan dan penyerapan karbon. Untuk penyimpanan karbon pada mangrove di kawasan pesisir atau wilayah Indo-Pasifik mampu menyimpan sekitar 10% dari semua emisi meski luas mangrove hanya memiliki luas sekitar 0,7% dari luasan hutan mangrove itu sendiri. Hutan mangrove mampu menyimpan karbon mencapai 800 sampai 1.200 ton per hektar, dan pelepasan emisi karbon tersebut ke udara pada hutan mangrove lebih kecil daripada hutan di daratan karena pembusukan serasa tanaman akuatik tidak melepaskan karbon ke udara. Biomasa adalah bahan organik hidup di tanah pada pohon yang dinyatakan dalam berat kering per unit dalam satuan ton atau hektar. Ini mencakup daun, ranting, cabang, batang utama, dan kulit pohon. Pengukuran biomasa vegetasi memberikan informasi tentang semua nutrisi dan karbon dalam vegetasi secara menyeluruh. Ada empat cara utama untuk menghitung biomasa. A few moments later. Yang pertama merupakan sampling permanen, yang kedua sampling tidak permanen, yang ketiga praduga melalui penginderaan jauh, dan yang keempat adalah pembuatan model. Model yang pertama merupakan model sampling permanen yang dilakukan dengan memanen seluruh bagian tumbuhan termasuk Metode sampling tanaman permanen dilakukan dengan mengukur tinggi atau diameter pohon dengan menggunakan persamaan alometrik untuk mengetahui biomasa. Penggunaan teknologi penginderaan jauh umumnya tidak dianjurkan untuk penelitian dalam skala yang kecil karena membutuhkan biaya yang cukup besar atau mahal, yang membutuhkan keahlian tertentu juga dan membutuhkan alat-alat yang memadai. Metode ini juga kurang efektif pada daerah aliran sungai, pedesaan yang memiliki penggunaan lahan dengan persil berukuran kecil. Untuk mendapatkan estimasi biomasa dengan tingkat keakuratan yang baik, memerlukan hasil penginderaan jauh dengan resolusi yang tinggi, tetapi hal ini akan menjadi metode alternatif dengan biaya yang cukup besar. Pembuatan model yang digunakan untuk menghitung estimasi biomasa dengan frekuensi dan intensitas pengamatan in situ atau penginderaan jauh yang terbatas umumnya memiliki empiris. Ini didasarkan pada jaringan dari sampel plot yang diukur berulang-ulang yang mempunyai estimasi biomasa yang sudah menyatu atau melalui persamaan alometrik yang mengkonversi volume menjadi biomasa. Untuk masing-masing metode di atas, persamaan alometrik digunakan untuk mengetahui data area yang lebih luas. Persamaan alometrik juga bisa digunakan untuk mengetahui hubungan antara ukuran pohon diameter atau tinggi dengan berat kering pohon secara keseluruhan. Persamaan alometrik didefinisikan sebagai suatu hubungan antara pertumbuhan dan ukuran salah satu bagian vegetasi dengan tumbuhan atau ukuran dari keseluruhan vegetasi. Keunggulan menggunakan persamaan alometrik diantaranya mampu mempersingkat waktu pengambilan data, tidak membutuhkan banyak sumber daya manusia, dan mengurangi biaya perusahaan yang ditimbulkan. Penggunaan persamaan
penggunaan persamaan volumetrik yang sering dilakukan tetapi karena koefisiensi persamaan volumetrik bervariasi untuk setiap lokasi dan spesies, penggunaan persamaan volumetrik dapat mengakibatkan error yang signifikan dalam mengestimasikan biomasa dalam suatu vegetasi. Ekosistem mangrove berperan dalam upaya mengurangi pemanasan global karena ekosistem mangrove berperan dalam penyimpanan karbon. Hutan mangrove mampu menyerap karbon dalam skala yang besar dan berperan penting dalam siklus karbon secara global. Ekosistem mangrove setidaknya terdapat 4 kantong penyimpanan karbon. Keempat kantong tersebut adalah biomasa di atas permukaan, biomasa di bawah permukaan, bahan organik mati dan karbon organik di dalam tanah. Biomasa di atas permukaan merupakan semua material hidup yang ada di atas permukaan tanah meliputi batang, tunggul, cabang, kayu, bagian kayu, biji, dan daun. Biomasa dari akar tumbuhan yang hidup dengan ukuran diameter yang telah ditetapkan. Yang ketiga merupakan bahan organik mati meliputi kayu mati dan serasah. Kayu mati adalah semua bahan organik mati yang baik tegak maupun yang telah roboh di tanah. Karbon organik tanah mencakup karbon pada tanah, mineral, dan tanah organik yang termasuk gambut. Kesimpulan dalam penyampaian materi kali ini merupakan hutan mangrove yang memiliki diameter lebih besar akan memiliki biomasa atau kandungan karbon yang lebih besar pula yang tersimpan paling banyak pada area batang. Persentase stok karbon akan meningkat sejalan dengan peningkatan biomasa. Hal ini disebabkan karena nilai kandungan karbon suatu bahan organik sebesar 47% dari total biomasanya. Semakin besar kandungan biomasa, maka stok karbon juga akan semakin besar. Artinya, besar kecilnya simpanan karbon dalam suatu vegetasi tergantung pada pohon, kesuburan tanah, dan daya serap vegetasi tersebut. Terima kasih saya sampaikan untuk pihak yang terkait dalam penyampaian materi kali ini, dan tentunya untuk Bapak Firman sebagai dosen pengampu mata kuliah penginderaan jauh pada semester ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.